Untuk informasi lainnya, pemirsa, siswa dan siswi di sebuah sekolah dasar di Bangkalan, Jawa Timur terpaksa melompati pagar tembok sekolah untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pagar sekolah disegel imbas sengketa ahli waris lahan dan Dinas Pendidikan setempat. Inilah aksi para siswa dan siswi SDN Budan 2, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, Jawa Timur. Mereka melompati pagar tembok sekolah setinggi 1,5 meter. Bukan bermain atau membolos, mereka terpaksa melompat karena pagar sekolah disegel dengan rantai besi dan digembok. Penyegelan sekolah ini dilakukan oleh ahli waris lahan yang bersengketa dengan Dinas Pendidikan setempat. Ahli waris mengklaim lahan seluas 500 meter persegi ini hanya dipinjamkan kepada pihak sekolah. Sementara Dinas Pendidikan Bangkalan menyebut lahan telah tercatat sebagai milik sekolah dan menjadi aset daerah. Dulu almarhum ibu saya kan gini Pak, wasiatnya kalau tanah ini tidak tukar guling, tidak dijual sama siapapun gitu Pak. Jadi ini sementara untuk ditempatin gitu aja Pak. Oh, hanya untuk ditempati sementara dulu Pak ya? Sementara Pak. Surat-suratnya ada Pak? Ada Pak. Jadi kami Dinas Pendidikan ini sebenarnya sudah melakukan pendekatan-pendekatan kepada pemilik tanah, dan karena kami sebenarnya saat ini masih melihat kondisi proses keabsahan dari hak milik ya, dari pemilik tanah yang ada di Budan 2. Akibat sengketa ini, kegiatan belajar mengajar terganggu. Namun Dinas Pendidikan Bangkalan memastikan ujian akhir semester yang dijadwalkan pekan depan akan tetap berjalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan orang terlibat bentrok dengan aparat kepolisian di depan kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah Maluku Utara. Mereka menuntut diusutnya kecurangan pilkada. Masa aksi yang terhimpun dalam Aliansi Demokrasi Maluku Utara terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dari Polres Ternate di depan kantor KPUD Maluku Utara Jumat sore. Sebelumnya, aksi unjuk rasa berjalan lancar hingga masa aksi melakukan pembakaran ban bekas di tengah jalan dan membunyikan tiang listrik. Tak hanya itu, massa pun juga berupaya mendekati kantor KPU dengan mendorong truk yang membawa sound system masuk ke halaman kantor. Bahkan massa sempat menabrak aparat kepolisian Polres Ternate yang memberi batas keamanan di depan kantor KPU sehingga mengganggu keamanan dan berujung bentrok. Karena dinilai melakukan provokasi, pihak kepolisian terpaksa membubarkan aksi massa tersebut. Kita terpaksa membubarkan ya, karena sempat ada tadi provokasi dari mereka. Ada sedikit dia pertama, tapi situasi sudah aman. Tidak ada yang aman. Diketahui, masa aksi mendesak KPU Maluku Utara agar mengusut dugaan pilkada curang di tingkat tempat pemungutan suara. Mereka mendesak agar KPU menindaklanjuti semua keberatan saksi dan kejadian khusus pada semua pleno berjenjang. Mereka juga ingin Bawaslu Maluku Utara agar mendiskualifikasi paslon yang terlibat politik uang, serta meminta sentra penegakan hukum terpadu menindak tegas pelanggaran pemilu sesuai norma hukum. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Seorang pemuda disabilitas menjadi tersangka pemerkosaan mahasiswa oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ya, Agus mengklarifikasi kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk melakukan tindak asusila tersebut. Iwas alias Agus Buntung, 21 tahun, seorang penyandang disabilitas ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan terhadap 2 wanita oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Menurut polisi, peristiwa terjadi di sebuah homestay di Mataram. Agus yang bertemu korban di teras Udayana mengajak korban ke lokasi kejadian hingga akhirnya korban diperkosa. Oleh polisi, Agus dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pasal 6 Undang-Undang TPKS. Polisi berdalih penetapan Agus sebagai tersangka sudah sesuai prosedur.
Sementara Agus mengaku tindakan asusila tersebut tidak mungkin dilakukan dengan keterbatasan kondisi fisiknya. Kita sudah melakukan serangkaian kegiatan pemeriksaan saksi-saksi. Kita juga sudah menghadirkan ahli yang kemudian berdasarkan kesaksian ahli tersebutlah kita meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Modusnya apa, Bu? Tadi saya sampaikan sebagaimana unsur pasalnya bahwa dia menggerakkan seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan yang dia kendaki. Sehingga orang kemudian tergerak. Karena kemudian ada unsur menekan suatu kondisi yang kemudian merasa takut sehingga tidak bisa kuasa untuk menolak keinginan yang bersangkutan. Separuh hidupnya Agus bergantung kepada ibu kandungnya sendiri. Atas penetapan dirinya sebagai tersangka, Agus keberatan dan meminta keadilan kepada Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya melalui video, Agus membela dirinya dengan mengadukan salah satu akun Instagram ke Ditreskrim Polda NTB atas dugaan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan.